gradiennya itu A, ya. Kalau IT berarti dia menjadi A kali T di sini, ya. Unit ramp. Kalau unit ramp itu Anda ingat itu kalau FT-nya sama dengan A kali T, maka Fs-nya sama dengan apa di tabel, ya. Bisa kita lihat di tabel. Sama dengan A per S kuadrat, ya. A per S kuadrat. Mungkin ya, coba kita lihat ya di tabel. Di tabel ready. Katanya di meeting berdua itu. Wah. Ya lapar. Ya, unit ramp. Kemudian steady state error itu adalah error steady state adalah limit ES pada saat S-nya menuju 0, ya, sama dengan limit salah. Bisa bikin warna yang lain aja ya. Steady state error. Error steady state sama dengan limit pada saat T menuju tak hingga error, ya. Sementara error itu adalah IT itu, ya, ini dia. Ya, lagi bahasa-bahasa. Oke. IT itu adalah RT dikurang YT, ya, atau ES sama dengan RS dikurangi YS, SRS dikurangi YS, ya. Output dikurangi input, ini errornya di sini ES kita harapkan nilainya 0, ya. ES itu kita harapkan nilainya 0. Nah, semoga udah kebuka, belum juga. Oke, mana dia? Sudah buka kuliah kedua. Nah, kuliah kedua ini kalau kita fungsi ramp, ya. Fungsi ramp itu seperti apa di sini? Nah, fungsi ramp. Nah, di bawah itu IS per RS, ya. IS per RS, fungsi transfernya. IS per RS sama dengan, kalau dihitung, ya, K kali ini dibagi 1 tambah K kali itu, gitu ya. K kali itu ditambah 1 tambah K kali itu. Saya langsung ke hasil singkatnya aja, ya. Nanti ini sama dengan, ya, saya nggak harus tulis lagi lah, ya. K kali itu, ya, kali motor, ya. K kali motor dibagi 1 tambah K kali motor, ya. K kali, katakanlah motor dibagi 1 tambah K kali motor. Gimana hasilnya? Itu nanti hasilnya sama dengan kira-kira 50K, bukan kira-kira, pastinya 50K dibagi S pangkat 3 tambah 15S kuadrat, 15S kuadrat tambah 50S, 50S tambah 50K, ya, 50K. Ya. Kemudian apa ES? ES sama dengan RS kurang YS, ya, RS minus YS, ya, sama dengan RS
uh, dikurangi yes, yes itu sama dengan ini tadi. Apa? Yes-nya itu semua, 50K ini dikalikan RS. RS dikurangi, jadi ini saya copy dulu. Kali RS, Anda bisa lihat ya. Jadi RS dikurangi YS, output yang diinginkan dikurangi output yang didapat. YS itu apa? YS sama dengan semua yang di sini dikalikan ini ke atas, ya. Semuanya dikalikan itu ke atas. Jadi dapatkanlah seperti ya, sama dengan RS dikali 1 dikurangi ini. 1 dikurangi ini, ya Tuhan. Kenapa susah banget hidup ini? Aduh, luar biasa lah pokoknya percobaan. Ini deh. Satu dikurangi ini, ya. 1 dikurangi ini. Satu dikurang A per A tambah B jadi apa? A tambah B tambah C. Ada kan? Ya, A tambah B tambah C dibagi A tambah B tambah C dikurangi A per A tambah B tambah C. Ya. Sehingga menjadi B tambah C dibagi A tambah B tambah C. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi angka 1 ini bisa diubah jadi angka berapa saja yang pembilang dan penyebutnya sama. Ya. Jadi ini sini pun pembilang dan penyebutnya bisa dibuat sama nih. 50 penyebutnya jadi ini semua. Jadi kalau mau ditulis ini nanti jadi sama dengan S pangkat 3 tambah 15 S kuadrat tambah 50S dibagi S pangkat 3 tambah 15 S kuadrat tambah 50S tambah K tambah 50K ya 50K semua dikalikan dengan RS ya. Sementara RS itu sama dengan 1 per S kuadrat. Jadi sekarang kita bisa lihat steady state sama dengan limit S menuju 0 dari S kali ES ya, S kali ES sama dengan limit S menuju 0 dari S kali ES semua ini. Yang di atas ini saya copy lagi. Copy. Ctrl V. Ini aja ya. Kemudian S kali ini kali RS. RS-nya 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat. Jadi S-nya ini dari sini. Ya. ES-nya itu semua ini. Ya, ditulis lagi ke belakang. Ya, ini adalah ES semua. Ya, menjadi ini dan menjadi itu. Ya. Sekarang kita bisa teruskan. Gimana hasilnya? S-nya harus menuju 0, kemudian S kali ini S pangkat 3 S kali S kuadrat. Waduh, gimana nih? Sama dengan masukkan aja 0 ya, ini S-nya jadi pangkat, udah jadi habis pangkatnya
kemudian ini jadi S kuadrat tambah 15S tambah 50. Saya kurangi S-nya 1 di atas semua, kemudian S-nya saya bisa coret ya. Saya bisa coret S yang ini dengan menggunakan mencoret S ini, mencoret S-nya jadi 1, mencoret S ini jadi 2. Yang ini sudah berpasangan dengan tadi habis kuadratnya. Jadi S kuadrat tambah 15S tambah 50 dibagi S pangkat 3 tambah 15S kuadrat tambah 50S tambah 50K limit untuk S menuju 0. Gimana? Kalau S dibuat 0, ini 0, 0, 0 semua, ini sama dengan 1 per K. Ya, sama dengan 1 per K. 50 dibagi 50K. Ya, sama dengan 1 per K. Ya, sementara kita ingin error steady state-nya itu berdasarkan soal di tadi di sini tidak boleh lebih dari 0,1. Ya, tidak boleh lebih dari 0,1. Ya, harus lebih kecil dari 0,1. Makanya 1 per K harus lebih kecil daripada 0,1. Atau K-nya harus, gimana ada jawaban? K-nya harus lebih besar dari 10 ya. K harus lebih besar dari 1 per 0,1 ya, atau K harus lebih besar dari 10. Inilah kebutuhannya supaya K-nya itu supaya errornya bisa kecil ya. K-nya harus lebih besar ya. Oke. Yang di rumah ini ya. Oke. Ada banyak juga ya. Nah, sekarang kalau kita lihat error itu harus sama dengan 1 per K, ini kan error steady state sama dengan 1 per K. Kalau mau ditulis sebenarnya bisa ditulis error steady state itu sama dengan 1 per K. Ya, kita tergoda ya. Bagaimana membuat errornya supaya dia kecil? Perbesar aja K-nya ya. Kalau errornya mau 0,0001, bikin K-nya 1000 atau 10.000 atau 100.000 ya. Kalau hanya mendasarkan kepada ini. Tapi kita harus memperhatikan juga stabilitas berdasarkan kriteria rules ya. Nah, di MATLAB ini Anda harus bisa buat, bisa. Bisa buat mungkin tengah bahkan UTS Anda pun belum sempat saya koreksi, mungkin baru bisa minggu depan saya koreksi ya, yang sudah saya bereskan ada 3 mata kuliah lagi. PR Anda gimana? Bisa? Kira-kira begitulah ya, saya anggap, aduh saya harusnya coba ya, tapi mana dia nih? Kalau Anda ngobrol, coba 2 kali ngomongnya, jangan cuma sekali. Karena kalau sekali pengirimannya masih belum tentu bisa sampai dengan baik di sini. Jadi ngomongnya 2 kali ya. Nah, ngomongnya 2 kali. Gimana Monica coba saat atau yang ini? Kalau nggak ada MATLAB, ya soal berkurang, jawaban nilai berkurang jadi 85. Nah ini ya. Ramp 0,2. Kenapa harus 0,2? Ya 0,1 juga bisa ya. Bikin sama dengan 10 ya. Kalau sama dengan 10 kita bisa. Aduh, di mana nih ya?
Ada nggak ya MATLAB saya dari kuliah sebelumnya, bentar ya. Lama lagi sih mau gimana ya. FCS preparing mungkin dari kuliah 2 tahun sebelumnya. Ada nggak di sini? Ya tahu di mana lagi MATLAB-nya ini. Di mana itu saya simpan juga. Tahun lagi, satu tahun ke belakang lagi. Ready for class. Masa nggak ada sih MATLAB file-nya ya? Nggak ada, ya nggak ada filenya. Jadi kalau mau dibuat harus dimulai dari awal ya. Udahlah, daripada habis waktu, saya skip aja nomor 2 ini ya. Kemudian langsung ke nomor 3 ya. Anda bisa lihat sebenarnya harusnya yang ditampilkan tuh errornya ya. Error itu mana? Harus ditampilkan sinyal yang ada di sini. Sinyal yang ada di sini. Ya. Ada satu orang yang bisa kirim filenya ke saya sekarang. Kita buka ya. Kalau Anda udah kirim ke saya, nanti saya bisa edit daripada mulai dari nol. Penasaran. Udah, saya kerjain sendiri dulu. Bentar ya. Mungkin sambil kerja di background, bisa juga saya lanjutkan ke bagian C-nya. Nih, MATLAB-nya lama untuk buka. Ya kalau bisa. Ya, jawab pertanyaan berikutnya adalah ini. Ada teknisi mengatakan kalau dia bisa membuat ES-nya 0,02. Ya. Kira-kira gimana caranya? Kalau kita mau langsung mengerjakan, bisa nggak ini? Di jawaban Anda ini gimana jawabannya? K-nya harus berapa? Oh, ini salah jawabannya. Ya, pertama-tama jawabannya itu yang benar adalah yang seperti yang saya tulis di sini, K-nya harus lebih besar dari 10 kalau mau 0,01. Nah sekarang kalau tiba-tiba ada yang tanya, bagaimana supaya K-nya lebih kecil daripada 0,02? Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana supaya ESS-nya lebih kecil daripada 0,02? Bagaimana? Diam terus semua ini, nanti saya buat anggap absen aja semua ya. Kalau begini diam-diam sambil lean back, nggak ada komentar. Kayaknya 100. Apa? Oh, kayaknya 1 dibagi 500. 1 dibagi 500. 1 dibagi 0,02 gitu. 1 dibagi, kalau kalian 10 dibagi 50. bukan 50.
1 bagi 50, betul, saya nggak tahu juga. 1 dibagi 0,02 1/50, ya. Hasilnya 0,02, Ya, 1 dibagi 50. ya berarti K-nya harus lebih 50. besar dari 50 kalau mau aman ya. Ya, Kalau kita lihat ya, karena kalau K-nya 10 dia jadi 0,1. Bagaimana supaya lebih kecil dari sini? Ya, bikin 50 ya. Ya. Sama seperti kalau tagihan sepeda motor. Kalau dibayar 1 juta, lunasnya katakanlah 2 tahun. Bagaimana supaya bisa lunas 6 bulan? 1 juta lunasnya 2 tahun. Supaya lunas 6 bulan, diperbesar pembayarannya. berapa pembayarnya kira-kira? Yang diam-diam ini ya. Oh, tadi berapa sir? Itunya 6 bulan ya? Iya, maunya 6 bulan. Kalau di angsurannya 1 juta, lunasnya 2 tahun. 4 juta sir. 2 tahun berapa 2 tahun berapa bayarnya sir? 1 juta. 24 juta berarti. Kalau 6 bulan 24 juta. 4 sir, 4 juta. Gimana? 4 juta sir. Per bulan 4 juta. Kira-kira gitu lah ya. Ya. Ya, 4 juta. Kalau tanpa menghitung segala macam bunga dan lain-lain ya. Kalau dengan bunga lain mungkin lebih rumit lagi ya. Tapi nggak pakai DP-nya. Ya, kalau tanpa riba ya, kira-kira gitu lah ya. Siap. Tapi ya teorinya kan sulit kalau kita mau meningkatkan sampai 4 juta. Teori aja itu. Begitu mau dilakukan nggak bisa, kira-kira gitu ya. Nah sekarang ini ternyata ada sesuatu yang terjadi juga di sini ya. Hanya teori. Hanya teori kalau kita meningkatkan jadi 50 dia bisa jadi seperti itu. Kembali kita ke sini, fungsi transfer. Fungsi transfer ini yang menyebabkan stabilitasnya adalah ini ya. Ini adalah AS ya, atau characteristic equation. Characteristic equation ya. Yang menentukan stabilitas adalah dia ya. Coba kita cek rules criterion ya. Pertama-tama kita tulis S3, kemudian S2, S1, S0. Kemudian terus angkanya 1, 15, 1, 15, 50 dan 50K. Ya, 50 di sini, 50K di sini. Di sini masih ingat berapa? Perkalian 750 ya, 15 kali 50 750 dikurangi 50K dibagi 15 ya. Kemudian ini tidak ada. Kemudian yang di sini ya 50K. Jadi untuk stabil maka kalau dari sini K-nya harus lebih besar daripada 0. Ya, K-nya harus lebih besar daripada 0. Karena ini semuanya harus positif ya. Semua di sini harus positif. Bagaimana membuat dia positif? Ya, semuanya K-nya diatur supaya positif ya. Yang pertama, bagaimana supaya 50 kali lebih besar daripada 0? Ya, K-nya lebih besar daripada 0. Tapi yang menarik yang keduanya ya. Bagaimana supaya 750 dikurang 50K lebih besar daripada 0 ya. 750 dikurang 50K harus lebih besar daripada 0 ya. 750 lebih besar daripada 50K ya, atau K 50K lebih kecil daripada 750 ya. Ini tanda besar jadi tanda kecil karena kita tukar posisi ya. Kemudian K-nya harus lebih kecil dari 15 ternyata ya. Jadi K-nya nggak boleh lebih besar daripada 15 ya. Kalau lebih besar dari 15 malah jadi nggak stabil, bukannya jadi bagus ya. Ya seperti tadi misalnya ya, membayar angsuran 4 juta bagus, kenapa nggak 8 juta sekalian biar bisa cuma 3 bulan ya. Tapi kalau 8 juta dibayar angsuran, si kreditornya jadi malah nggak bisa hidup ya, karena terlalu besar komponen bayarnya ya. Jadi
Kira-kira gitu. Jadi klaim dari si teknisi itu tidak terjadi. Ya. Klaim bahwa ESS dapat diturunkan menjadi 0,02 dengan meningkatkan K tidak benar. Ya. Bila K lebih besar daripada 15, sistem malah menjadi stabil, menjadi tidak stabil. Ya, error bukannya menurun, tapi malah meningkat. Ya, kira-kira gitu. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, coba muleng sambil itu jalan mungkin berapa detik ya. Ini jawabannya untuk Anda hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti kalau ditanya, ini sangat penting ya, kalau nanti ditanya mengenai error steady state, Anda harus bisa ya hitung ES-nya. Ya, hitung ES itu berarti dari RS dikurangi S. RS dikurangi S. Ya. Sambil menunggu ini berjalan. Ini jawaban untuk yang C. Yang A itu udah dapatnya 10. Iya, seperka. Kalau yang C itu ini jawabannya. Ya, jadi tidak mungkin terjadi kalau hanya meningkatkan dengan itu. Ya. Ya, iya sih. Nggak ada masalah. Ya emang soalnya cukup unik ya. Jadi sekarang coba kita lihat, kita buka pakai library ini, semoga aja lah cepat. Ya. Sync biasanya, sync itu langsung kita pakai yang scope. Ya, kemudian source, pakai yang ramp. Ya. Kemudian itu sudah itu saya langsung ke most useful, mana ada bentar ya, commonly used blocks ini ada ini summing point, kemudian ada juga transfer function biasanya. Ya ada transfer function, kalau gitu ke continuous. Di continuous ini ada transfer function yang pembilang dibagi penyebut, mana dia? Ini dia, transfer FCN, transfer function. Ya. Kemudian ya ini bisa diperbesar sedikit. Summing point itu selalu positif dan negatif, jadi kalau Anda double klik, Anda harus ketik negatif di sini. Ya, kemudian langkut ke sini, masuk ke sana. Sini, ya. Terus right klik kanan, kemudian ini bisa sambung ke sini. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau mau K-nya terpisah, ya bolehlah ya, biar kita tahu. Kalau terpisah berarti kita pakai tadi continuous. Continuous ini ada, tadi teman Anda juga udah pakai yang nggak ada, continuous blocks, gain, ya. Kita bikin K-nya di sini. Ya, terus saya mau mendeteksi sebenarnya juga errornya. Ya, jadi saya ini ke sini, ini ke sini, errornya mau saya lihat, mau saya amati. Ya, kemudian tadi A-nya berapa? A-nya 1 ya. Berarti RAM-nya RAM yang unit RAM. Slope-nya 1.
ya, start atau ini satu. Kira-kira gitu ya. Kita bisa monitor inputnya gimana, ya. Monitor juga sih, biar kita tahu. Ya. Monitor di sana. Ya, begitu. Ya, sekarang ini fungsi transfernya. Kita harus kerjakan, ya. Gimana itu? 1 per S kali 0,1 S tambah 1, 0,25 S tambah 1. Gimana cara menulisnya? Ya, ini kalau ditulis ya jadi 50. Double klik, terus ini ada 50. 1, 2 kali 15. 1, 15. 1, 15, 50. 1, 15. 15, kemudian 50, kemudian 0. Ya, 1, 15, 50. Ya, kemudian atas dikali 50, bawah dikali 50 sehingga jadi seperti ini. Ya, udah jadi. Ya, seperti itu. Sekarang coba kita gunakan nilai K sama dengan 10 tadi. Ya, nilai K sama dengan 10. Sekarang saya save dulu. Semoga saya bisa kirim ke Anda nanti. Ya, FCS homework 7 nomor 2 ya. Oke, tidak boleh seperti itu namanya. FCS tidak boleh ada titik. Nah, saya bikin underscore homework 7 nomor 2. Ya, kita jalankan ya, simulasinya ini. Waktunya bisa ditambah atau dikurangi. Ya, pertama-tama 10 coba kita cari. Kalau kurang ya. Ya, sama seperti film ya. Film itu bisa cerita tentang 1 hari, bisa cerita tentang 4 tahun, bisa cerita tentang seumur hidup ya, tergantung range-nya ya. Ya, kita harus pilih waktunya yang bisa mencakup apa yang kita inginkan. Perbaiki range waktunya. Nah, sekarang ini dulu 1 ya. Kalau saya buat agak begini, kelihatan dia 45 derajat ya. Itu begini ya. Nah, kira-kira gini lah ya. Jadi 2 ke atas, 2 ke kanan, 2 ke atas, 2 ke kanan ya. Oke. Errornya sekarang, kita lihat errornya. Nah, ini errornya. Errornya nggak akan pernah lebih dari 0,1. Ya. Di sini, berarti kalau sampai 10 detik masih kurang memuaskan kita pengamatan kita ya. Ini backgroundnya mestinya bisa diganti ya. Style, bentar ya. Figure color, bentar ya. Figure color putih, light, bukan. Axis color, figure. Nah, caranya. Style. Axis color. Active display. 1. Marker. Configure properties. Kenapa saya nggak masuk? Ada yang tahu gimana caranya ini? Access color, mas, access color bikin putih jadi gimana? Oh ya, malah begitu ya, access color ya. Saya tadi aksesnya saya sangka sumbu ya. Saya bikin merah biar bisa. Kemudian
waktunya saya coba tambah jadi 20 detik supaya lebih terlihat osilasinya. Ya, jadi kira-kira beginilah dia jadi 0,1. Ya. Bagaimana kalau saya tingkatkan ini jadi 13? Apa yang terjadi? Bagus, makin bagus atau makin jelek? 13. Kalau dibuat jadi 13, errornya tetap makin kecil. Ya, errornya mengecil jadi 0, di bawah 0,1. 0,1 di bawah 0,1. Ya. Tapi begitu saya buat ini jadi lebih besar daripada 15 batasnya. Nah, kalau saya buat jadi 16 atau 17 karena saya mau lebih kecil terus, errornya malah jadi makin besar. Ya. Jadi nggak stabil deh. Ya. Meningkat, mau jadi 4, jadi 5, jadi ini sesuai waktu. Inilah yang terjadi kalau kita meningkatkan sesuatu, ya, meningkatkan sesuatu tanpa memperhatikan efek-efek yang lain, ya. Kira-kira gitulah, ya. Tingkatkan aja. Tapi ujung-ujungnya jadi tidak stabil, ya. Nah, kalau dibuat hanya 1 atau 2 gitu, ya, dia stabil mungkin lambat, ya, dan lebih besar daripada 0,1. Nah ini, ya, 0,1. Ini error loh, bukan output, ya. Jadi errornya tetap jadi 0,5. Ini sebenarnya jelek, ya. Butuh pengontrol lain, bukan hanya proporsional, tapi harus integral juga. Ini outputnya yang terjadi. Ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Yang ini. Ya, yang ini itu sebenarnya perkalian dari ini. Yang ini sebenarnya dari yang ini, ya. Sama itu, yang ini dan yang itu. Ya, kalau kita mau tulis, di simulingnya itu karena di sini pangkatnya S terakhir harus ada 0 di belakangnya. Coba dilihat, ya. Kalau saya klik di sini, ini dia pemenusannya. Jadi 50, 1, 5, ya. Kalau tambah 0 berarti pangkat yang tidak berpangkat tidak ada, yang berpangkat 1, 50. Yang berpangkat 2, 15, berpangkat 3, 1. Kira-kira gitu, ya. Oke. Ya, oke. Nah, terus ya ini Anda mungkin udah tahu, ya. Jadi ya dikalikan aja nih, ya. 1 per apa nih? S kali 0,02 S kuadrat tambah 0,3 S tambah 1, ya. Kemudian dikalikan 50 di atas, kalikan 50 di bawah. Kalikan 50. Ya, jadi 50 per, ya, 0,02 kali 50, 1, ya. S pangkat 3, 0,3 kali 50, 15 tambah 15 S kuadrat tambah 0,3 kali 50, 3 kali 5, 0,3 kali 1 kali 50 tambah 50. Ya, jadi fungsi transfernya yang menjadi seperti itu. Ya. Itu dia untuk ini, ya, untuk PR-nya. Kita mungkin hari ini tidak ada bahan baru, jadi sesudah ini saya akan bahas UTS, ya, kemudian selesai, ya. Nanti minggu depan baru kita ke bahan baru yang memang butuh waktu yang fresh, ya. Semoga minggu depan saya sudah bisa bagikan hasilnya kepada Anda, ya. Ada nilainya, ya. Tapi nilainya pun nggak bisa
dari kertas yang dicoret-coret ya, jangan dari tabel nanti nilainya per soal nilainya berapa kira-kira gitu ya. Ya coba sebelum kita berlanjut dulu nih warna yang bagus adalah warna dulu bentar ya. Nah kalau seperti ini fungsi transfernya coba Anda cari berapa persamaan ES-nya. 1 per S tambah 5. 1 per S tambah 2. Mudah aja lah ya. Cuma untuk melatih bagaimana Anda bisa berhitung tidak plus minus. Ini ada RS. Ini ada YS. Pertanyaannya ES sama dengan apa? Ya, tentukan ES. Error adalah yang kita ingin dikurangi yang jadi kenyataan, ya. Kehidupan sehari-hari pun begitu, ya. Ya. Y-nya bisa sama, tapi kalau R-nya beda, jadi error juga, ya. Misalnya satu hari kita ingin temperatur terik, tapi ternyata hujan, kita kecewa. Ya. Tapi di keesokan harinya kita ingin yang berbeda ya, temperaturnya udah terik tapi kita inginnya udaranya sejuk, error lagi ya. Selalu ada perbedaan antara yang diinginkan RS dibandingkan dengan yang didapatkan ya, dengan yang didapatkan, ini error ya. Coba Anda kerjakan. Yang udah bersuara siapa hari ini ya? Bowo, kemudian siapa? Ismo. Renaldi, Sir. Bima juga, Bimo. Ya, Pak. Renaldi, Sir. Siapa? Bisa sebutkan namanya nggak jelas. Bimo, Pak, Bimo. Renaldi, Sir. Ya, oke, kalau gitu saya absen yang bersuara dulu ya. Yang nggak bersuara Oke, Sir. nggak hadir aja lah, ya gampang. Ada Bimo satu, ya kalau mau nggak diam-diam hadir ya seperti Suaranya apa? Habib. Hadir ya. Kemudian tadi yang udah bersuara juga, saya harus keras-keras ya, Isno dan Bowo. Renaldi, Sir. Kenapa? Suaranya suara apa sih? Suara siapa itu? Suara saya jelas tidak? Tes, tes. Tes, tes. Jelas, Pak. Renaldi, Sir. Jelas. Belum sempat masukin absensi ya, karena minggu lalu akreditasi teknik sipil, teknik elektro akreditasinya tahun depan ya, ada giliran-giliran ya, jadi ya itulah ada hajatan terus ya. Sir Erwin, maaf, minggu kemarin Irfan Saputra hadir, Sir. Ya dipanggil hadir nggak? Oh dipanggil nggak? Hadir yang minggu kemarin, yang menjawab soal. Oh ya. Oke. Mungkin aku lupa follow up lagi, jadi Oh iya. masih Oke. kosong. Sir, izin bertanya, Sir. Ya, Itu fungsi fungsi scope itu buat apa, Sir? Dalam MATLAB. kenapa? Fungsi scope. Ya. Fungsi dari scope. Renaldi. Ya, scope itu seperti ya, di kedokteran stetoskop ya atau apapun. Kedengaran untuk melihat sinyal ya. Untuk melihat sinyal. Kedengaran, Sir. Kedengaran? Kedengaran, Sir. Apa? Ya, fungsi scope Anda bertanya ya. Ya. Jadi scope ini untuk melihat output ya. Jadi kalau di MATLAB ini kita bisa lihat ada beberapa
cara untuk melihat output ya. Misalnya kita ke sini ke sink ya. Source itu sumber, sink itu terminalnya. Mau melihatnya gimana? Yang bisa dilihat itu yang paling sering adalah display atau scope ya. Kalau scope ini untuk melihat grafiknya, kalau display untuk melihat angkanya. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa bukan di sini. Di sini kita bisa tambahkan juga yang kedua, misalnya display. Kita mau lihat persis angkanya. Tambah seperti ini ya. Jadi yang scope-nya untuk memberikan hasil, yang display-nya memberikan itu. Misalnya mungkin kalau scope itu kayak osiloskop gitu mungkin nggak sir? ya seperti itu kira-kira osiloskop ya. Ya, output misalnya. Ini diberi nama baru ada muncul namanya ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat berapa nilainya pada detik ke 19,2, persis 19,2, berapa nilai outputnya? Nah ini 18,7 kelihatan angkanya ya. Kita mau baca di sini bisa juga, misalnya buka di sini, kemudian baca di sini ya dengan kaca pembesar ini berapa di sini ya, 18,2 mestinya, 18,7 ya. Ini 18,7 ya. Yang dulu mungkin udah jelas seperti jelas di laptop saya ya, 18,7. Tapi kalau mau langsung lihat hasilnya secara angka ya dengan sync yang lain ya. Sync yang satu ini sync untuk yang namanya scope untuk melihat grafiknya kira-kira gitu. Itu aja sih fungsinya. Udah otomatis lama-lama bisa ya. Ya masalahnya Anda juga belum pernah belajar Simulink ya, mohon maaf lah kalau belum pernah. Mungkin Pak Iksan hari ini semester ini juga belajar atau bagaimana ya. Memang hidup penuh tantangan ya. Udah. Sementara belum ada sir. Ya. Gimana? Ada bisa jawab nih? Ya, kita tentukan dulu fungsi transfernya. Ya, YS per RS. YS per RS. Sama dengan 1 per S tambah 5 dibagi 1. S tambah 5 per 1 tambah 1 per 1 tambah Ya, 5 gini. tambah S tambah 2 ya, betul sir. Terus gimana jadinya? Dari sini dikalikan dengan yang penyebut yang paling rumit ya, S tambah 2, S tambah 5 ya. Berarti di atasnya jadi S tambah 2 per S tambah 5 S tambah 2 tambah 1 ya, sama dengan S tambah 2 dibagi S kuadrat tambah 7S S kuadrat tambah 7S tambah 10, tapi ada 1 ya, tambah 11 ya. Gimana Habib? Bisa tahu ES ini berapa? ES sama dengan yang kita inginkan dikurangi yang kita dapatkan. Aduh, biasa. Ya, kita inginkan yang kurangi yang kita dapatkan. Selalu ingat, YS-nya ini adalah RS kali sekian ya. Jadi RS dikurangi S tambah 2 Masya Allah. S kuadrat tambah 7S tambah 11 kali RS ya. RS dikurang sepersekian RS ya, berarti kita udah bisa tahu sama dengan 1 dikurangi S tambah 2 per S kuadrat tambah 7S tambah 11 kali RS. Gimana?
Berapa nih? 1 dikurang S tambah 2. Ya, 1 ini bisa diganti dengan S kuadrat tambah 7S tambah 11. Jadi S kuadrat tambah 7S tambah 11 dikurang S tambah 2 jadi berapa? Saya buat lagi stepnya. S kuadrat tambah 7S tambah 11 dikurangi S tambah 2 per S kuadrat tambah 7S tambah 11 kali RS. S kuadrat tidak bisa berkurang, jadi S kuadrat ada 7S dikurangi S ya tambah 6S. 11 dikurang 2 jadi 9 ya, tambah 9 per S kuadrat tambah 7S tambah 11 kali RS. Kira-kira gitu ya, gimana? Ya, sederhanakan fungsi transfernya, tapi kemudian Anda bisa hitung. Kurang jelas ya. Coba saya ganti warnanya lagi nih. Add optimize. Ya, Sir, itu 6S-nya itu hasil pengurangan dari 7S dan dikurang S ya, Sir? iya, 7S dikurang S. Dikurang S ya. Kemudian 11 dikurang 2 jadi 9 ya. Jadi kita bisa lihat nih ya, error itu tergantung dari yang diinginkannya apa ya. Error sama dengan sesuatu fungsi dengan keinginan ya, keinginan ya, kesalahan ya, kesalahan. Jadi kalau kesalahan, kalau keinginannya nggak macam-macam ya, kesalahannya juga nggak akan banyak berubah ya. Tapi kalau keinginannya macam-macam ya, makin sulit bagi makin susah juga untuk mencapai ya. Dan ada juga faktor dari sistem itu sendiri ya. Apakah dia bisa cepat atau lambat ya, ini dia dipengaruhi oleh sistem tersebut. Ya, kira-kira gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Di S pertama itu kan ada setelah angkanya itu ada IS-nya ya. Dan S itu kan Oh ya. angkanya itu terus IS. Ini ya. Yang di bagian IS yang Kemana kita ke atas ke bawah? Yang ini bukan yang ini ya? bukan Ke atas. yang ini Sir, yang bawahnya lagi Sir. Ya. Sir, nah itu Ini. ya yang atas lagi Sir. Nih. Nah itu yang IS itu jadi satu Sir. Ya kan RS dikurang sepersekian RS sama dengan RS dikali 1 sama dengan RS yang ini kan. RS dikalikan 1 sama dengan yang ini. Udah. Kemudian RS dikalikan 1 per ini semua sama dengan yang ini. Nah, yang ini. Yang ini dengan, ini ada 2, bentar ya, saya ganti warnanya ya, mumpung warnanya gratis ya, beginilah, ganti-ganti terus. Ini ada 1, ini ada 1. Faktor yang sama apa di sini? Sama-sama ada RS-nya ya. RS sama dengan RS kali 1 dikurangi sekian RS ya, 50 per B-nya dikalikan RS juga, kira-kira gitu. Ya, kira-kira begini ya. A dikurangi 2 per 8A sama dengan berapa? A
A dikurangi 2/8A. Sama dengan A kali 1 kurang 2/8. Sama dengan A kali 6/8. A. 1A. Ini kan 1A. Satu. Sama nggak ada angkanya itu satu. Iya, depannya 1 ya. 1A dikurangi 2/8A. Ya, sama dengan A-nya kali 1 kurang 2/8 ya, sama dengan 6/8A. Karena ini 1 kali RS ya, ini ada depannya ada 1. Kalau 1 kali RS dikurangi itu. Ya. Ya. Ya, itu dia untuk PR-nya ya. Jadi inilah kita bisa singkat mengenai PID. K-nya gini, sebenarnya banyak yang bisa dipelajari bagaimana kalau nanti K-nya itu berubah menjadi proporsional integral misalnya ya. Mungkin saya tunjukin lah sedikit ya. Nah, proporsional integral mungkin kita bisa cari cari komponen yang lain. Komponen integralnya ada di continuous integral. Ini integrator, ya, integral. Tadinya ini contohnya di 2 nih ya, coba anda lihat ya, masukannya ramp tapi errornya, oh my goodness. Hello, I have class ya, I have class until 21:45. Okay, yeah, 21:45. Okay. Okay, you sleep first now. You sleep first and then wake up again. Okay. I have class now. I'm teaching now. Okay. Okay. Ya, ini kan errornya konstan ya, kita nggak ingin ada error ya, mungkin kita bisa hilangkan dengan menggunakan PID seperti ini. PID itu sebenarnya kita udah belajar minggu lalu ya, komponen yang bertambah-tambah ya. Jadi kalau sekarang coba saya ubah ya, ini dengan seperti ini. Waduh, saya bisa buat juga summing point-nya jangan berbentuk round tapi berbentuk rectangular yang lebih friendly seperti ini ya. Jadi errornya ada yang proporsional, ada yang diingat-ingat ya. Anda udah ilustrasi minggu lalu, ada yang suka mengingat masa lalu, ada yang hanya ingat masa sekarang misalnya ya. Nah, sekarang kombinasi yang paling bagus adalah kombinasi keduanya ya. Jangan sama ingat masa sekarang tapi juga ingat masa lalu supaya errornya bisa diperbaiki ya, kira-kira gitu. Ini ada itu ya. Kalau seksi konsumsi sempat nggak punya integral atau masa lalu, repot. Setiap kali yang datang minta kotak dikasih, ya, padahal dia udah dapat 5 kali gitu ya. Repot juga kayak gitu ya. Di acara-acara ya, pasti dia sudah punya memori ya. Ini contohnya ya. Jadi dia memperhatikan kalau errornya itu masih 5 terus 0,5, kenapa tidak dibikin action lebih tinggi? Dijumlahkan terus di integral, akhirnya bertambah ke sini, bukan minus tapi ini bertambah ya. Bertambah. Ah, my goodness. Bertambah. Ya, kira-kira gitu ya. Coba kita lihat ya. Saya juga belum pernah coba, tapi untuk hati-hati sama seperti di kebutuhan sehari-hari, jangan terlalu banyak kasih bobot dulu lah, 0,05 kecil. Ya, kecil kan dia bobotnya dulu. Yang penting ada ingatan untuk masa lalu. Ya, kita coba run. Ya, kalau kita coba run, kita bisa lihat di sini, nah udah menurun nih errornya. Karena ada ingatannya itu tadi, kesalahannya yang seolah-olah kecil 0,5 ya, akhirnya bisa menurun ya. Ya, kalau udah kita lihat bisa dipercaya ya, kita tingkatkan bobotnya ya, 10 kali lebih besar ya, dijalankan, dan akhirnya errornya bisa kita lihat di sini lama-lama menurun ya. Anda bisa lihat ya, errornya menurun
sehingga menjadi 0. Ya itu gunanya integral ya. Jadi kontrol proporsional aja nggak bagus. Tadi errornya nggak menurun, begitu ditambah integral jadi bisa menurun. Belum lagi kalau ditambah pengontrol derivatif. Ya, ini bahasanya pengontrol PI. PI. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau sedikit demi sedikit kalau digabung-gabung lama-lama jadi signifikan juga. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu dia ya. Habib nggak mau break? Mungkin soal bisa. Ya, soal dulu ya. Kita break 10 menit ya. Silakan. Baik, Sir. Sesudah itu kita lanjut ke membahas kuis ya. Ya, membahas bukan kuis UTS kita. Ya, kita break dulu lah 10 menit ya.
Ya, baik ya, kita udah bisa coba lanjutkan ya. Ini soal UTS nomor 1 ya. Gimana cara mengerjakannya? Ya, pertama-tama tentu kita harus sederhanakan dulu fungsi transfernya ya. Ini ada K per S kali TS tambah 1. Sementara kita tahu di sini adalah overshoot ya. Ini adalah maksimum overshoot ya. MP sama dengan ya. MP maksimum overshoot sama dengan 0,254 ya, 0,254. Fungsi transfernya ini apa ya, kita lihat IS per RS sama dengan ya kali bagi S kali TS tambah 1 dibagi 1 tambah K dibagi S kali TS tambah 1 ya. Kita kalikan lagi dengan penyebutnya seperti tadi, S kali TS tambah 1 jadi K dibagi TS kuadrat tambah S tambah 1 tambah S tambah 1 ya. Tapi ini belum standar ya. Kalau standar itu depannya ini harus 1. Jadi kita harus bagi dengan T semua. Ya, sama dengan K per T dibagi S kuadrat tambah 1 per T S tambah 1 per T. Gimana? Ya, 1 per T S tambah 1 per T. Betul nggak? Salah. Ini K ya. Ini K nih. Ini K. Ya. Ini K. Jadi ini K juga. Salah. Ini adalah K. Ini K per T. Ya. Kalau ada 5S kuadrat tambah 8S tambah 7 sama dengan 0. Omega kuadratnya berapa? Apakah bisa langsung ini jadi 2 zeta omega n? Ini jadi omega n kuadrat? Belum tentu ya. Ini harus 1 dulu. Ini harus dibikin 1. Kalau ini 1 baru itu nilainya itu nilainya itu. Ya, kalau ini nggak 1 dia nggak bisa. Jadi kita bikin 1 dulu bagi 5. Katakanlah jadi S kuadrat ditambah 8 per 5 S ditambah 7 per 5. Ini istilahnya dinormalisasi ya. Begitu dinormalisasi selesai, kalau ini udah angka 1, berarti ini yang 2 zeta omega n. Ya. Yang ini yang omega n kuadrat. Sama seperti di sini. Kalau T di depan, kita nggak bisa langsung pakai dia S-nya sama dengan 1-nya sama dengan 2 zeta omega n, kemudian K-nya sama dengan omega n kuadrat. Ya. Harus dinormalkan. Ya. Sama seperti itu, saya pernah kasih contoh menormalkan IPK. Ya. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu omega n kuadrat sama dengan K per T. Ya, kemudian 2 zeta omega n sama dengan 1 per T. Ya, dari situ. Ya. Zeta-nya gimana? Dari maksimum overshoot ya. Zeta sama dengan akar dari ln MP squared dibagi P kuadrat ditambah ln NP squared ya. Yang sama dengan ln dari 0,254 gitu ya, akar dari ln 0,254 all squared dibagi P squared ditambah ln 0,254 kayak gitu ya. Nanti ini didapat hasilnya sama dengan 0,4
Ya, zeta-nya harus sama dengan 0,4. Apalagi keinginannya? Dari sini kita lihat NP. Dari sini kita lihat TS, ya, 3 detik. 3 detik. Ya, jadi TS-nya harus 3 detik. TS sama dengan Pi dibagi omega D. Ya, harus sama dengan 3 detik. Ya, berarti Pi dibagi omega D itu adalah akar 1 dikurang zeta kuadrat kali omega N sama dengan 3. Ya, berarti omega N sama dengan apa? Pi dibagi 3 kali akar 1 dikurang 0,4 kuadrat. Ya, 1 kurang 0,4 kuadrat dan segala macam ya. 3,14 dibagi ini Pi dibagi 3 kali akar dari 1 dikurang 0,16, akar dari 0,84 ya, kira-kira gitu ya. Ya. Pi dibagi 3 kali akar 0,84 sama dengan 1,14. 1,14. 1,14. Udah dapat jadinya ya. Omega N-nya sekian, zeta-nya sekian, ada 2. Baru dari sini kita bisa hitung K-nya. Ya. Berarti 1/T atau pakai warna lain, 1/T ya sama dengan 2 zeta omega N. Berarti T sama dengan 1 dibagi 2 zeta omega N. Ya. Sama dengan 1 dibagi 2 kali 0,4 dikalikan 1,14. Nanti dapat hasilnya 1,094. Kira-kira gitu lah ya, 1,094. Kemudian K-nya gimana? Dari sini ya. K sama dengan K/T sama dengan omega N kuadrat. Berarti K sama dengan T kali omega N kuadrat. T kali omega N kuadrat. Sama dengan T-nya 1,094 kali omega N kuadrat. 1,14 kuadrat. Ya, kira-kira sedikit lebih kecil dari 1,114 ya. 1,429. 429. Ya. 1 bagi 2 bagi 0,4 bagi 1,14. Hasilnya 1,096. 1,0996 lah. Ya karena pembulatan jadi beda dengan kunci saya. Ya 1,096. Nah, mau gimana ya? Saya kurang sedikit desimalnya jadi berbeda. Jadi di sini juga 1,096. Nah, 1,096 kali 1,14 pangkat 2 dibagi dibagi sama dengan 1,42. 1,42 aja. Oke, biar itulah dia ya, jadi kombinasi antara menyederhanakan fungsi transfer, kemudian menghubungkan dengan zeta dan omega N, dan menghitung dengan data yang ada. Jadi kalau kita mau overshootnya sekian, mau waktunya 3 detik ya, berarti harus disetting K-nya sekian dan P-nya sekian. Silakan ada pertanyaan. Ya, itu nomor 1 ya. Mau tanya, kalau misalnya dari waktu
waktu settingnya 3S ini dirubah, tinggal masukin aja nilainya ya Sob. Kalau 3 diubah, second. misalnya maunya gimana? Misalnya dari 3 dirubah jadi 4 gitu. Ya, Tinggal kalau- masukin saja nilainya. Iya, kalau mau 4 berarti nanti zeta-nya nggak harus besar, bisa dikecil-kecilkan. Zeta-nya ini kan 0,4 karena mau mengejar 3 kan. Kalau nanti boleh 4, boleh 5 ya nggak harus sekian ya. Zeta-nya bisa lebih rendah, lebih santai kira-kira gitu ya. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi kalau mau targetnya tercapai 1 minggu ya harus giat kerja. Kalau targetnya bisa diundur jadi 4 minggu ya ngapain dikerjain semua di minggu pertama ya. Mending dibuat pelan tapi nanti hasilnya semoga lebih baik. Ya, kan, harapannya begitu ya. Ya itu dia. Betul jawaban Anda. Jadi kalau mengubah bisa diubah ya. Ujung-ujungnya parameter dari sistem ini bisa kita pakai untuk mengedit sifat dari sistem tersebut ya, kira-kira gitu ya. Itulah gunanya memang sistem kontrol ini ya, apa yang kita mau tercapai dengan batasan-batasan yang ada ya. Kemudian coba kita lanjut ya, semoga bisa saya bereskan di minggu ini. Kalau enggak ya mau gimana ya, nggak ada masalah, nggak usah terlalu dipaksakan ya. Soal nomor 2, nomor 2 ini kayaknya cukup sulit ya. Ya, nomor 2. Gimana? Error steady state di sini diberikan ET pada saat waktunya menuju tak hingga. Ini yang kita sudah pelajari lagi hari ini, tapi mestinya Anda bisa bayangkan sedikit ya. YS per RS gimana? YS per RS sama dengan, coba kita pandang-pandang, bisa nggak ketemu hasilnya? 100 per 1 tambah 100 per bawah, berarti nanti hasilnya akan 100 per S tambah 2 S tambah 5 tambah 100. Kira-kira begitu ya kalau kita lihat-lihat ya. Atas per 1 tambah atas bawahnya 1 bakal begini. Atau kita sederhanakan ya. 100 per S kuadrat tambah 7S tambah sini 10 tambah 100 tambah 110 ya, kira-kira begitu. Oke, saya coba cek kunci jawaban jangan sampai saya lupa jawabannya ya. Lanjut gimana, kita cari persamaan ES. Persamaan ES error steady state ya, error steady state sama dengan ya, bukan gitu ya. E pada saat tak hingga ya, E pada saat T-nya menuju tak hingga ya, pada saat tak hingga sama dengan limit dari S menuju 0 S kali S sama dengan limit S menuju 0 S kali S adalah 1 dikurangi 100 per S kuadrat tambah 7S tambah 110 kali RS. Ya. Udah bisa tahu jawabnya berapa? Limit S menuju 0. S kali berapa nih? 1 dikurang 100 per ini. Satu dikurangi 100 per S kuadrat tambah 7S tambah 110.
Satunya kita ganti, jadi S kuadrat tambah 7S tambah 110 per S kuadrat tambah 7S tambah 110. Jadi S kuadrat tambah 7S kuadrat plus 7S plus 10. tambah 10. Siapa nih? Khotib. Berarti satunya dikebelakangin Sir. Gimana? Berarti yang ke satunya dikebelakangin apa gimana Sir? Satunya bisa diubah. Satu bisa sama dengan 5/5, ya, sama dengan 2x kuadrat per 2x kuadrat. Boleh juga kan satu. 8YV dibagi 8YV juga 1. Ya, jadi sekarang kita ganti ini dengan S kuadrat tambah 7S tambah 110 per S kuadrat tambah 7S tambah 110. Ya. S kuadrat tambah 7S tambah 110 per S kuadrat tambah 7S tambah 110. Sesudah itu dikurangi dengan 100. Berarti tinggal 10. Ya. Barusan S kuadrat tambah 7S tambah 110. Sebenarnya nggak perlu apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Kalau Anda udah tahu, di sini menggunakan final value theorem, kemudian ET-nya pada saat theta hingga pasti bisa. Ya. Sekarang gimana? Udah jelas? Unit step. Kalau unit step gimana? Apa RS-nya? Kalau unit step, ya kembali lagi. Ya udah pernah saya unjukkan. Mana unit step? Unit step kemana? Satu per S. Nah, unit step 1 per S. Ya. Ini unit step UT sama dengan 1. Ini UT. Kita udah berkali-kali belajar unit step dan 1 per S. Ya, jadi kalau kita coret sini, coret sana, masukkan nilai S-nya sama dengan 0, dia dapatkan hasilnya sama dengan 10 per 110. Sama dengan 1 per 11. Ini jawabannya kalau ada yang betul ya. 1 per 111. Ya. Oh berarti yang ada S-nya itu nggak diturunin Sir? Yang ada di mana? Bisa diulang? Ini kan bisa hasil 10 per 100 itu kan dari yang atas nih Sir. Yang S kuadrat plus ditambah 7S tambah 10. Berarti yang ada S-nya nggak ikut turun ke bawah Sir? Kita masukin nilai 0 ini. Oke. S kuadratnya jadi 0, 7S jadi 0 kan? Tinggal 10 kan? Kemudian S kuadrat tambah 7S tambah 110, ya tinggal 110. Ya, kalau 0 mudah tinggal dimasukin nilainya. Kalau nilai tak hingga kita usahakan supaya hilang, supaya ada supaya angkanya, gitu loh kira-kira ya. Bagaimana dibagi dengan S kuadrat dan lain-lain. Ya gitu sih, itu juga saya pengalaman bertahun-tahun baru bisa jauh cara yang paling mudah ya. Anda baru sekali udah harus langsung ujian ya. Itu tantangannya ya. Ini masukin 0 makanya yang muncul hanya 10 per 110. Ya. Lanjut, bagaimana overshoot? Ya, Khotib tadi udah absen ya. Rinaldi Sir. Siapa? Bernard. Rinaldi Sir. Ya. Khotib. Irfan Sir. Ya, silakan. Overshoot, rumusnya apa? Ada yang bisa jawab? Overshoot. Aduh, kalau overshoot ini mah agak capek ya. Di bagian A, ya, bagian B, berarti kita tahu dari ini apa? Ini apa? 2 zeta omega n. Yang ininya omega n kuadrat. Itu sih yang untuk Anda semua ya. Omega n kuadrat. Ini udah 1, jadi udah aman. Ya kita bisa pakai ya. Berarti omega n kuadrat sama dengan 110.
omega n-nya sama dengan akar 110. 2 zeta omega n sama dengan 7. Ya. Berarti zeta-nya sama dengan 7 dibagi 2 omega n. Ya. 2 dikali akar 110. Iya, 7 dibagi 2 akar 110. Yang belum absen, berapa hasilnya nih? Coba di kalkulator Anda gimana nih? Nggak apa-apa lah, nggak absen juga. Itu cuma 10% dari atau 8% dari nilai ya. Nggak usah khawatir banget. Yang penting sukses di ujian. Ada yang tahu berapa nih? Satu koma satu, Sir. Waduh, salah. Siapa nih? Siapa nih? Erlangga, Sir. Erlangga, 1,1 salah. Erlangga. Siapa itu? Isno, udah absen ya Isno ya. 0,33, 0,334, ya 0,334. Ya, sesudah dapat zetanya baru kita bisa hitung overshootnya. Ya, mohon maaf lah ya. Kuliah kita ini emang banyak rumus-rumusnya ya. Ingat rumusnya? Aduh, emang saya udah pusing ya. Zeta pi dibagi akar 1 kurang zeta kuadrat. Ya. Ya itu dia. Ya. Berapa persen maksimal overshootnya ini dihitung ya dengan menggunakan zeta itu sama dengan E pangkat minus 0,334 kali pi dibagi akar 1 dikurangi 0,334 kuadrat ya. E pangkat ya sorry ya, pangkat sekian ini lah dia ya. E pangkat minus 1,113 sama dengan dikali 100% sama dengan 32,85%. mantap ya, mantap. Nah, 3,85%, mantap ya. Ya, otip ya. Udah 2 kali jawab, saya kasih extra point lah ya. Oke, otip tanggal 5. Islam juga apa lah, ya Islam jawab berapa kali ya. Oke. Terima kasih, Sir. Ya, yang lain. Kalau udah 2 kali saya kasih nanti ya. Oke, itu dia untuk ini ya. Ya itulah, ya tolong dipelajari lagi lah ya. Kita harus lanjut karena waktunya tinggal 10 menit lagi, sekitar 10 menit. Kita harus lanjut ke sini. Gimana nih? Soal kita ada berapa nih ujiannya? Masih ada 1, 2 lagi ya, mungkin minggu depan lah ya, pelan-pelan ya. Ini gimana nih? Apa nih? Ini ada angka 1 ya. Kalau ada koneksi seperti ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Ya, ada angka 1. Jadi kalau mau disederhanakan dia menjadi 2 per S tambah 1 kurang 1 ya. 2 per S tambah 1 minus 1. Disederhanakan menjadi apa? Siapa yang belum absen? Berapa per berapa ini? Kalau disederhanakan jadi penjawab dan penyebut. Gimana Monika? Monika mau jawab?
2 dikurang S tambah 1. 2 dikurangi, S tambah 1. masih kurang jelas jawabannya mana? Saya bikin aja ya, 2 per S tambah 1 dikurangi S tambah 1 per S tambah 1. Gimana jadinya saya? Nah, mereka udah bersuara, udah absensi ya. Dua dikurang S, 2 kurang S, kemudian dikurang 1, berarti 1 kurang S, ya, 1 kurang S. Karena 2 dikurang S, ini minus ini mengalihkan ke dalam ya, kurang S, kurang 1, ya. 2 per S1 tambah 1, Sir. S tambah 2 per, bukan, 1 minus S, dibagi S tambah 1. Ini dia, udah betul jawabannya. Ya. Jadi fungsi transfernya sekarang jadi ada plus minus 1 kurang S per S tambah 1 di sini. Kemudian di sana ada K per S kali S tambah 2. Ya, kira-kira gini lah ya. Dan Anda udah cukup tahu lah gimana caranya nih. Kalikan, kemudian dibagi 1 tambah kalikan. Kita udah bisa sederhanakan. Ya. Oke, ini RS yang kita inginkan dan IS. Ya. Jadi fungsi transfer yang diminta ya per RS sama dengan K kali 1 kurang S per, saya atur lagi ya, S kali S tambah 1 S tambah 2 dibagi ya 1 tambah itu lagi ya, tambah ini lagi. Ya, kira-kira gini ya. Jadi apa? K kali 1 kurang S dibagi S kali S tambah 1 S tambah 2 ditambah K kali 1 kurang S. Kira-kira gitulah Anda ya. Maaf lah kalau memang sulit ya. Bukan untuk kehidupan sehari-hari memang ya. Ya. Ya, sama dengan K kali 1 kurang S dibagi S pangkat 3. Di sini ada 3S kuadrat, 3S. Ini kan ada S kali 2 dengan 1 kali S, ya. 3S, tapi dikalikan S di depan, 3S kuadrat. Kemudian di sini ada 2S. Di sini ada minus KS, berarti ditambah 2 minus K kali S. Kemudian yang konstantanya adalah tambah K. Ya, tambah K. Silakan untuk penutup hari ini tentukanlah batas stabilitas dari fungsi ini. Silakan. Dengan menggunakan Routh criterion, tentukan batas stabilitas sistem berdasarkan nilai K. Ini coba kita Anda perhatikan ini aja. Di sini ada fungsi transfernya, ada koefisiennya, coba proses. Berapa nilai K supaya dia stabil. Ya, kalau soal tadi, soal UTS sebenarnya nggak sampai ke situ ya. Soal UTS
Tapi tentukanlah bahwa dia stabil atau tidak. Berapa nilai K-nya supaya stabil? Silakan, siapa yang mau coba? Gimana? Hotip, bisa Hotip? Habib ya? Ini yang hadir Hotip ya? Habib. Ya, Sal bro. Habib. Ya, Habib. Sama kembar ya. Sama dia. Gimana Habib? Bisa? Seperti tadi, tentukan batas stabilitasnya. Nih, coba kita tulis saja S3, S2, 1, S0. Berapa batasnya supaya dia stabil? Yang di rumah kalau bisa tahu jawabannya langsung jawab, bisa dapat extra point juga dan sekaligus absen. Sir, Ya, S3-nya itu 1, terus kalau 2 minus. hasil akhirnya bisa Anda sebutkan nggak langsung? Hasil akhirnya apa? Hasilnya, sebentar. Stable, sir. Gimana? Hasilnya K besar 0. Coba satu-satu. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama dulu. Ya, saya bantu lah ya. 1, tulis di sini ya. Kemudian 3. Terus 2 kurang K. 2 kurang K, Kemudian 3. K. K, sir. K. Udah. Terus Lanjut. 0. Dia Hasil akhirnya dulu sekarang. Hasil akhirnya Anda sebutkan. Kalau udah betul nanti lanjut pengerjaan. hasil akhirnya 0, Enggak, hasil akhirnya nilai K-nya harus berapa? 6, sir. 6. 6 masih 6. salah hasil. Nggak boleh, bukan 6. 1, sir. Siapa? 1. Bukan juga. Berapa nilai K-nya supaya stabil? Seperti tadi K-nya nggak boleh lebih dari 15, tapi harus lebih besar daripada 0 ya. Waktu di sini kan 6, sir. 6. di sini ya. Di sini kan ada batas nilai K-nya supaya dia stabil harus ada nilainya. Nah ini 6 masih salah. Ada yang mau coba yang lain? Enggak ya? Coba kita di sini. Apa di sini? 3 kali 2 minus K. 6. 6 ya. 6, sir. Dikurang K lagi, dikurang 4K. 6 dikurang 4K per 4 atau 3, sir? ya 3 kali 2 6. 6. 3 kali K 3K. 6 kurang 3K. Tapi dikurangi lagi dengan 1K. 6 kurang 4K. Di sininya 0 ya. Kemudian sini Bawahnya K. jadi K. Ya, kesimpulannya bagaimana 0 supaya stabil semua angka di sini harus lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1 supaya stabil. 1,5. Siapa nih? Jawab. Rian. Lebih besar, lebih kecil sama dengan Rian? Lebih besar. Hati-hati. Bagaimana supaya K lebih besar daripada 0?
0. Kalau dari sini kita udah tahu K-nya harus lebih besar daripada 0. Bagaimana supaya ini lebih besar daripada 0? 6 kurang 4K harus positif. Ya. K-nya nggak boleh terlalu besar. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti malah jadi negatif gitu ya. Jadi 6 harus lebih besar dari 4K. Ya. K-nya lebih kecil dari 6/4. Ya. K-nya harus lebih kecil dari 1,5. Ya, harus lebih kecil, nggak boleh. Ya, harus lebih kecil dari 1,5 atau 6/4. Ini jawabannya ya. K-nya harus lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1/4. Berarti nilai yang memenuhi adalah K-nya lebih kecil dari 1,5 dan lebih besar daripada 0. Itu kira-kira ya untuk hari ini ya. Rian mencoba ya. Ya, why not? Siapa yang menjawab hari ini? Renaldi, sir. Siapa tadi? Renaldi. Renaldi jawab ya? Betul nggak jawabannya? Iya. Kurang tepat, sir. Ya, oke lah. Anda udah ngaku ya? Oke? Imam, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak di antara yang absen ini? Rizkian hadir, sir, tadi, sir. Sekian, ada pertanyaan Rizkian? Nggak ada, sir. Oke, baik kalau gitu ya, sudah habis waktunya. Sir, Bernard hadir, sir. Bernard gak ada jawaban, gimana Bernard? Gak menjawab. Ya oke lah. Ya. Baik. Saya juga ada Lukman, sir. Nanang juga ya, dia, sir. Kita besok ya, minggu depan dengan bahan yang baru dan membahas bahan yang baru. Oke, silakan bagi yang udah mau meninggalkan kelas silakan. Ya bagi yang mau mengatakan absen ya, oke lah. Ya silakan masih stay di kelas ya. Udah bisa meninggalkan kelas. Tidak ada PR untuk minggu depan ya. Sir, untuk tadi jadwal tersebut di minggu depan itu ada kuis ya? Oh, Ya, kuis ya, hanya rencana ya, kuis rencana. Nanti Reschedule. mungkin ini bisa bergeser ke minggu depannya ya. Ya. Baik, sir. Bisa bergeser ke sini ya. Pasti saya umumkan nanti kalau ada kuis ya, nggak harus begitu. Ya. Baik, sir. Oke, itu dulu. Irfan hadir. Terima kasih ya. Oke, Habib. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, selamat.